Bang, kenapa indukan-indukan yang ada di kandang kami itu macet saat bertelur? Oke, itu sebenarnya banyak faktornya atau rekan-rekan untuk mempengaruhi hal tersebut. Yang pertama itu adalah ransum pakan dan juga pergantian bulu pada indukan. Nah, biasanya kalau untuk ransum pakan ini, kalau yang ransum pakannya kurang tepat ataupun pakannya yang sering gonta-ganti, ini telur akan berproduksi dengan secara lenggang ataupun macet. Dia hari ini bertelur, mungkin besok enggak. 3 hari ke depan dia bertelur terus 1 hari dia berhenti lagi ataupun nelurnya cuma sedikit lalu tiba-tiba udah mengerap. Nah, ini faktornya yang pertama, tingkat kesetresan ya. Kita harus menjaga untuk lokasi kandang dan pemberian pakan secara rutin dengan tidak membatasi porsi dalam pemberian langsung pakan. Karena rekan-rekan kita tahu sendiri dalam sistem pembibitan ya, untuk dalam ransum pakan ini, kalau kita telat pemberian pakan ataupun kita sedikit mengurangi volume pemberian pakannya, itu akan berdampak indukan-indukan ini macet saat berproduksi. Karena kenapa? Karena ketika dia membentuk suatu telur, indukan ini membutuhi namanya nutrisi dan kebutuhan dia yang cukup banyak. Maka dari itu kalau kita renggang dalam pemberian pakan, kita menakar-nakar dan mengurangi nutrisi dari pakan tersebut, tentunya indukan tersebut ini akan macet saat bertelur karena. Jadi kalau di kandang kami, untuk mengatasi hal tersebut, kami memberikan pakan itu full 24 jam dengan intensitas yang memang memberikan pakan yang bagus ya. Jadi tidak ada pembatasan waktu dan tidak ada pembatasan porsi. Jadi kenapa kami melakukan hal seperti itu? Tentu hal ini akan dapat merangsang dan memicu indukan-indukan yang bobotnya itu kurang gemuk, itu langsung terpres dengan pakan yang bagus dan juga pakan yang selalu kontinu. Dengan pemberian langsung pakan tuh malam itu ya juga ada, pagi juga terisi, siang juga terisi. Jadi ternak-ternak kita ini tidak merasa bahwasanya dia tuh kelaparan. Jadi kalau setiap di kandang itu ya dia selalu terbutuhi nutrisinya. Jadi kalau untuk pembentukan telur, ketika dia dibirahi oleh bejantan dan itu akan telurnya itu akan bagus ya. Dan telurnya juga relatif lebih banyak. Jadi seperti itu rekan-rekan. Karena memang nggak bisa dipungkiri juga ya, untuk pemberian ransum pakan ini yang paling menjadi faktor utama, dan juga kita akan membahas mengenai masalah pergantian bulu. Nah, jika pergantian bulu ini terjadi rekan-rekan, apalagi terjadi ketika indukan ini berganti bulu secara massal ataupun sekitar berapa persen itu lebih banyak pergantian bulu, ini akan fatal rekan-rekan. Karena kita tahu sendiri ya, untuk pergantian bulu indukan-indukan ini ataupun pejantan itu membutuhkan waktu yang cukup lama, dan waktu yang cukup lama itulah mereka itu cenderung akan lebih boros pada intensitas makannya. Nah, ketika indukan-indukan yang lagi ganti bulu ataupun pejantan yang ganti bulu, ini membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan up sampai 3 bulanan ini untuk mencapai bulunya itu rapat kembali ataupun dia bisa siap bertelur kembali lah di 2 bulan ke atas sampai 3 bulanan biasanya. Nah, itu juga kita faktornya satu juga ransum pakan. Ketika ransum pakan yang bagus, pergantian bulu tentunya akan lebih cepat teman-teman. Karena ransum pakan yang dibutuhi oleh untuk indukan yang sedang berganti bulu itu ya harus memiliki kalsium yang tinggi agar pembentukan bulu itu relatif lebih cepat. Jadi pakan yang kalsium tinggi itu seperti biasanya kalau saya menggunakan pakan pabrikan itu udah kalsiumnya itu memang udah tercukupi ya, untuk pembentukan bulu juga pembentukan cangkang telur juga bagus. Jadi rekan-rekan itu bisa kolaborasikan juga sih pakan pabrikan dan juga pakan alternatif seperti keong sawah ataupun bekicot dan lainnya, itu memiliki kalsium yang cukup bagus ya, ya rekan-rekan. Jadi kalau untuk masalah pergantian bulu ini, kalau sudah ganti bulu ini memang ya kita harus sabar rekan-rekan. Bisa juga kita mengganti indukan tersebut, tapi itu cukup beresiko ya bagi kita yang selalu bergonta-ganti indukan ataupun ngambil indukan dari luar, itu cukup beresiko. Tapi saya sarankan untuk cetak indukan sendiri ya, itu malah lebih bagus. Tapi kalau untuk mau ngejar target, ya nggak masalah beli indukan dari luar, tetapi harus melakukan karantina seperti karantina dahulu ya, karena memang fatal jika kita melakukan pembelian indukan dari luar ini, terus kita tidak ada karantina, ini fatal. Satu yang terindikasi virus itu bablas satu kandang rekan-rekan. Pasti sudah tercemar virusnya.
Dan untuk di kandang kami ya, di kandang KPR, untuk indukan di kandang kami itu bertelur itu kami tidak tahu persis untuk jumlah dan hasil perindukannya itu berapa butir, yang pastinya untuk dalam perharinya di kandang KPR itu selalu menghasilkan telur, rekan-rekan. Jadi tidak ada indukan satupun yang tidak menghasilkan ataupun yang tidak bertelur. Di atas 15 butir itu perharinya pasti ada yang bertelur serendah-rendahnya. Gitu. Jadi kalau tidak ada bertelur itu berarti ya udah fatal, rekan-rekan. Berarti ya memang nggak bagus lagi tuh produksinya. Ataupun tingkat kesetresan ataupun indukan yang terlalu kurus bisa jadi. Biasanya kalau kita beli indukan dari luar nih, biasanya kita harus membenahi lagi karena biasanya indukan dari luar nih masih asal-asalan ya, karena pemberian dan perawatannya kurang bagus. Jadi kita harus lebih mendongkrak lagi untuk pemberian pakannya. Itu biasanya membutuhkan waktu kurang lebih sebulanan lah, sebulan up sampai dia mampu untuk memulihkan badannya dan siap untuk bertelur. Nah ini teman-teman spill dari indukan-indukan kami ya di lahan umbaran. Ini populasi indukan kurang lebih di 100 up, 115 atau 110 gitu kurang lebih. Dan tempat pemandian ya, untuk rekan-rekan yang mempunyai kolam, ini penting tempat pemandian untuk sistem pengeraman. Dan juga untuk sistem pembibitan mesin tetas sebenarnya tidak berpengaruh besar sih untuk tempat pemandian, tetapi untuk menjaga kebersihan dan kesehatan bagi ternak-ternak kita itu berpengaruh kok. Jadi kita harus senantiasa selalu mengganti tempat pemandian ya. Jangan mentang-mentang kolam pemandian tuh besar terus kita malas untuk mengganti air. Dah, inilah sumber penyakit. Memang untuk kolam yang cukup relatif besar ini ya, untuk penggantian air memang membutuhkan waktu yang sedikit lama. Makanya kita membuat kolam ini tidak terlalu besar, jadi kita bisa ganti secara rutin sehari 2 kali sampai 3 kali itu bisa kita ganti rekan-rekan. Yang penting airnya tuh selalu menjaga siklusnya agar terus berganti. Nah ini indukan-indukan kami nih, usianya alhamdulillah usia-usia produktif semua. Memang ada sebagian yang indukan yang udah cukup berumur lah, tapi yang nggak masalah. Yang penting untuk dia masih bagus untuk produksi dan minimal dia udah ganti bulu sekali dan bulunya itu udah rapat. Jadi ketika indukan itu udah agak sedikit tua tapi bulunya itu udah mulai kusam, itu jangan kita beli rekan-rekan. Itu biasanya ketika kita beli di kandang kita itu nanti dia bakal ganti bulu. Kenapa demikian? Tentu karena tingkat kesetresan saat dia pindah lokasi. Ini biasanya terjadi ketika indukan-indukan ini bulunya kotor nih dari luar kita beli, ataupun bulunya kusam ini kita beli terus dimasukkan di kandang kita, itu nggak lama rekan-rekan itu pasti langsung ganti bulu. Nah itulah yang terjadi ketika indukan-indukan itu stres. Itu biasa, itu hal itu pasti akan terjadi ketika kita beli indukan dari luar itu yang bulunya kusam ataupun bulunya udah mulai rusak. Itu kalau kita beli rekan-rekan itu pasti nggak lama itu pasti akan ganti bulu karena tingkat kesetresan yang cukup tinggi. Sering saya jelaskan dalam setiap video ya, pilih indukan itu yang bulunya bersih, yang bulunya rapi, dan juga dari kandang yang bersih pula dan bulunya juga bagus. Karena kalau bulunya bagus rekan-rekan dan bulunya rapi itu tentunya adalah ternak-ternak yang terawat. Jadi kalau ternak yang kotor, ternak-ternak yang mungkin bulunya kusam bisa jadi itu nggak kerawat, bisa jadi sebenarnya terawat, cuman lokasi kandangnya aja yang kotor. Nah ini juga berpengaruh besar karena kan kalau kandang kotor juga itu dampaknya akan besar untuk kesehatan juga ya. Jadi kita senantiasa harus menjaga lah kebersihan dan intensitas kesehatan dia. Jadi seperti itu ya rekan-rekan, mungkin video singkat yang dapat saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.